Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Iwan akhwat, kembali lagi bersama saya Salkaf, ada Mas Neja, kameramen, dan juga Mas Algi di meja operator. Kita kedatangan tamu istimewa, Papa Hifzi. Assalamualaikum, Papa Hifzi. Waalaikumsalam, Habib lah yang istimewa. Ya Allah. Nggak ada istimewa-istimewa. Ini Iwan akhwat kalau lihat YouTube pasti mukanya nggak asing nih. Karena sudah melalang buana di TV nasional. Amin. Papa Hifzi, saingannya Mama Dede. Aduh, enggak lah, Mama Dede mah orang hebat. Saya mah apa, Beb? tapi Papa Hifzi itu fenomenal loh, itu Papa Hifzi. Konten Papa Hifzi Iya, maksudnya. Iya, lumayan sih. Itu konten, jadi kok yang belum tahu, Papa Hifzi ini konten tanya-tanya agama. Nggak agama, Bib. Nggak agama ya? Nggak pernah berani. Nggak pernah berani saya ngomong. Nanyanya aneh semua rata-rata. Nanyanya aneh. Cuman pakaiannya kayak ustadz gitu. Enggak juga sih, karena jas kan yang pakai jas. Sama jas. topi sebenarnya. Gaya ngomongnya kayak ustadz. Gaya ngomongnya yang kayak ustadz. Karena dulu itu aku sering dengerin Zainuddin MZ. Oh iya. Kan kalau di Lampung tuh di perumahanku, kalau sore itu udah pasti Zainuddin MZ. Oh iya. Dan ya karena diputer di luar, diputer di masjid. Oh. Iya, jadi aku tahu tuh ceramah Zainuddin MZ yang gaya-gayanya. Iya, gaya-gayanya, cara ngomongnya, apa ya kayak gitu ya. Kan kayak Papa Hifzi tuh kayak gitu. Dan rata-rata kan kalau penceramah tuh dulu role modelnya ya Zainuddin MZ. Apalagi nggak tahu ya kalau di daerah lain. 1000 umat memang. Iya, kalau di Lampung tuh bener-bener sama semua rata-rata tuh kayak gitu udah kalau ceramah. Iya. Kayak jadi standarnya. Iya. Nah, aku tuh karena tiap kali denger, tiap hari denger, akhirnya kayak hafal sendiri. Hafal bibir, gaya bicaranya, nadanya, intonasinya gitu. Dan dan dulu belum banyak referensi ya. Iya, bikin konten tuh belum bikin konten, masih bercandaan sama anak-anak di belakang panggung lah. Di belakang panggung tuh mereka suka gitu tuh tanya-tanya, tapi nanyanya selalu yang aneh. Kalaupun mereka nanyanya yang bener, aku selalu nggak mau jawab. Bukan urusan saya itu, saya tidak ada ilmunya. Kalau nanya yang aneh-aneh kan, emang konteksnya emang buat komedi gitu. Aku jawab. Makanya kalau ada yang lucu banget nanyanya yang apa hukumnya apa ya nggak ngerti. Saya mah nggak ngerti, nanyanya ke Ustadz. Ini kan saya buat konten bercanda. Iya. Tapi orang kalau mau ngecek, cek sendiri aja. Papa Hifzi. Aduh, malu saya. Boleh disimak buat hiburan ya kan. Buat hiburan. Alhamdulillah. Tapi berangkat dari emang komedian awalnya. Sebenarnya sih, dulu bayi sih di Iya juga. Dulu semua orang bayi. Iya, saya juga bayi. Enggak, iya emang. Tapi aku dari dulu, dari SMP tuh mulainya nge-MC, Bib, sebenarnya, Bib. Nge-MC acara-acara sekolah. Terus SMA juga public nge-MC. Speaker lah ya. Iya, seneng ngomong di panggung itu, seneng. Emang suka tampil ya? Emang suka tampil gitu. Habis itu kayak setiap ada orang di panggung tuh aku kayak selalu iri gitu. Kenapa nggak aku yang di panggung gitu. Iya kayak makanya sering banget kalau dulu ya. Misalnya ada MC nih, dia bagi-bagi door prize gitu. Aku tuh kayak selalu pengen naik ke atas panggung. Bukan buat door prize-nya, buat ntar ditanya apa aku jawab lucu gitu. Iya, pengen tampil juga gitu. Nah makanya ya karena apa kesukaan di panggung itu waktu zaman kuliah ketemulah sama si stand up comedy. Nah, kayaknya nih aku sering melakukan ini deh gitu. Secara nggak sadar gitu aku cobalah gitu kan. Tapi ya dulu belum berbekal ilmu menulis stand up. Ngelawak aja. Iya, emang ngasal aja dulu mah, ngasal aja baru belajar. Sekarang ya lumayan tahu lah. Mulai belajar bahasa Thailand dari mana? Emang pernah di Thailand apa emang gimana? Enggak, Bib. Itu kan aku asal juga sebenarnya. Jadi tuh ini apa? Aku tuh seneng nonton film Thailand, nonton film Korea. Ya sama karena sering nonton. Jadi nadanya apa? Pengucapannya itu suka aku tiruin. Jadi kalau misalnya di film Hapo ini Hateng, tanglah Hap nur kan kap gitu. Nah, aku tuh sambil nonton, hap, ngalai. Telah kap, noi kap nap, gitu-gitu. Kalau Korea juga padahal ngasal ya? Ngasal. Nah, tapi kalau buat di stand up kan apa? Jadi sebenarnya itu jurus, ya? Iya, sebenarnya itu nggak secara spontan aja, sebenarnya nggak sengaja keluar gitu. Tapi orang jadi notice.
notice itu kan. Jadinya orang, Hifzi yang Thailand tuh, Hifzi yang gaya ngomongnya kadang-kadang kayak gaya ustadz tuh gitu-gitu. Jadi identitas. Identitas. Kalau di ininya sih persona lah. Persona Bang Hifzi itu apa di stand up sebenarnya? Nah, aku tuh nggak pernah kayak apa ya, ini loh personaku gitu. Tapi aku berjalan natural aja gitu. Kayak menemukan si yang gaya ngomong ustadz itu juga ya secara natural aja karena open mic. Kayak menemukan Thailand itu juga ya secara natural aja gitu. Tapi kalau secara pemikiran dan penulisanku stand up emang aku agak absurd sih, emang nggak aneh gitu. Emang aneh lah, bahkan bukan agak lagi gitu, emang aneh gitu. Nggak tahu emang selalu ngarahnya ke sana, mungkin juga karena referensi dulu aku dengerin musiknya Pidi Baik gitu-gitu, baca-baca komik-komik Kungfu Komang gitu kan aneh-aneh, jadi kayaknya pikiran aku tuh terpengaruh gitu juga dengan aku nulis komediku gitu. Iya, pantas dari referensinya udah kebaca gitu arah komedinya. Bang Pidi Baik kan hidupnya absurd ya. Absurd Anaknya banget, khatam Naruto dibikin tasyakuran. Aneh ngebayangin dia ustadznya ngomong apa ya? Ustadznya itu waktu tasyakuran. Kalau itu aku baru tahu sih. Baru tahu. Waktu anaknya khatam Naruto. Alhamdulillah anak saya sudah khatam Naruto. Silakan ustadz ceramah. Ustadznya ceramah apa itu? Nggak didokumentasiin lagi. Ada kalau tahu di mana pengen datang itu. Penasaran ustadznya ngomong apa sih? Pidi Baik tuh. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu ngikutin Pidi Baiknya ya, tapi ngikutin si Depanas Dalamnya. Depanas Dalam lagunya. Lagu-lagunya. Oh, ternyata bisa orang bikin lagu kayak cita-citaku ya kan? Iya. Ingin menjadi polwan. Tapi tak mungkin, ku hanya lelaki. Habib tahu juga loh. Iya kan? Ya Allah, ternyata suka aneh-aneh juga. Tolong hambamu. Jen. Tahu kalau gitu? Sejak kau dipanggil Wijen, aku marah Jen. Gitu. Aduh, ini kita kayaknya channel Islami loh. Betul ya, lupa. Iwan Awad juga paling bengong. Cuma suka aja paling sekali-sekali dengar orang ketawa harusnya. Iya. Biasanya dengar orang ceramah. Betul. Hidup harus ada ketawanya Iwan Awad. Iya kan, kadang kan ada yang siarannya contoh yang baik, nah ini aku contoh yang buruknya. Jangan dong. Astagfirullah. Masya Allah. Ayah Pidi Baik ya? Ayah Pidi Baik. Masya Allah, ala kulli hal. Nah, dari situ ketemu stand up tahun berapa itu? Kuliah Bib di Jogja tahun 2012 kayaknya. Langsung Bib. ikut 13. kompetisi itu? Belum. Kompetisi yang di TV maksudnya? Iya. Belum. Aku open mic di Jogja, nyobain pertama kali, abis itu di sana ya berproses lah, berkomunitas. Suka ikut ini tapi kompetisi yang di daerah, kayak lomba-lomba apa, di mall, lomba-lomba event-event kayak pemerintahan bikin atau di kampus. Nah itu aku sering ikut lomba atau Mukti dulu. Sering tuh kita Mukti. Kadang aku juara 1, Mukti juara 2, Mukti juara 1, aku juara 2. Gitu ganti-gantian aja gitu. Sama Benny juga. Tapi Benny, males. Mau ngobrolin dia, Bib. Iya gitulah. Zaman itu ikut-ikut lomba baru. Beberapa kali ikut audisi, gagal gitu kan ya karena masih baru gitu kan. Baru masuk itu di Suci 4. Suci 4 berarti tahun 2018 ya? 2016 ya? 16 atau 17 gitu ya, itulah kurang lebih lah. Itu dulu kuliahnya jurusan apa? Kok sejalan sama stand up comedy? Sastra saya. Sastra apa? Sastra apa Bang Hifzi? Sastra Asia Barat. Sastra Thailand. Sastra Arab. Sastra Arab. Oh iya, Masya Allah. Tapi nggak ngerti ahad ya? Kenapa nggak ngerti ahad? Astagfirullah. Ya Allah. Jadi gini Ikhwan-Akhwat, biar Ikhwan paham konteksnya. Saya janjian sama Papa Hifzi. Papa Hifzi bisa nggak ahad malam siaran buat minggu malam santuy? Bisa Bib, saya datang ahad malam. Pas ahad jam 6:30, 6:30, belum datang nih. Udah jalan apa belum saya mikirnya. Telepon, nggak diangkat. Jam 8 lewat, Bib, insya Allah nanti datang jam 7:30. Jam 7:30? Ini udah jam 8 lewat. Kok bilangnya jam 7:30?
Telepon akhirnya. Assalamualaikum Beb, insya Allah besok. Kok besok Bang? Kan hari ini. Ya Allah, Ahad tuh kapan Beb ya? Ahad tuh Senin bukan? Ahad tuh Minggu, Bang Hifzi. Kebodohan. Padahal anak sastra Arab. Lulus tapi ya? Lulus, Beb. 7 tahun. Dengan terseok-seok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah Bang Hifzi. Nggak apa-apa. Bagus, insya Allah. Berkah ilmunya, pengalaman. Amin, ya Allah. Tapi di kampus dapat apa sih itu? Apa? Di kampus dapat apa? Teman. Dapat teman, link. Dapat link. Dapat organisasi. Pengalaman. Ilmu kosong. Enggak, tapi sebenarnya apa ya? Karena kita belajarnya ilmu tentang bahasa kan. Iya. Ada linguistik kan. Linguistik itu budaya ya. Linguistik ya budaya juga termasuk itu, budaya Arab. Tapi juga kita belajar linguistik umum di sastra Arab itu. Ternyata linguistik itu kaitan banget sama komedi gitu. Kalau komunikasi belajar juga lah dikit-dikit di ada mata kuliahnya gitu. Wah ini berkaitan banget gitu. Jadi kadang-kadang apa yang dipelajarin di kampus itu ya ada lah yang bisa diterapin ke komedinya gitu. Iya. Justru yang Arabnya nih yang nggak ada. Tapi saya jesel banget gitu. Maksudnya kenapa dulu nggak bener-bener. Coba bahasanya bener. Bisa baca Quran kayak baca buku. Iya sih, sekarang paling cuma tahu satu kata gitu kalau dari, iya maksudnya dari kan harusnya bisa baca semua kan. Ya paling kalau saya dari satu baris, satu ayat cuma wah ini tahu ya. Ini gitu doang ya. Insya Allah bisa belajar bahasa Arab di link bawah ini, belum ada. Belum ada. Tapi iya sih itu ternyata ya Allah belajar bahasa Arab itu penting banyak banget ya ininya. Pengenlah belajar lagi nanti insya Allah. Insya Allah. Kalau kita ingat kata Imam Syafi'i itu, ma jahilan nas wa makhtalafu illa litarkim lughatul arabiyyah. Perpecahan umat Islam ini dan kebodohan yang ada di dalam umat Islam itu awal mulanya menurut Imam Syafi'i ya kan masing-masing ulama punya pendapat. Kata Imam Syafi'i awal mulanya adalah karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Itu tadi Ahad. Jadinya bertengkar ya. Untung kita nggak bertengkar ya. Untung kita nggak bertengkar, masih bisa memaafkan. Iya. Karena kebodohan orang belajar bahasa Arab, jadi nggak paham, kurang pemahaman terhadap Al-Qurannya kurang. Akhirnya Al-Quran dipahami sepotong-sepotong, akhirnya berbeda pandangan. Akhirnya yang tidak bisa menerima perbedaan itu saling bertengkar satu sama lain. Betul. Bahasa Arab penting tuh Bang. Penting banget itu, insyaallah. Ala kulli hal. Ikhwan akhwat, kita akan gali lagi insyaallah pengalaman Bang Hifzi Khair dari beliau bekerja di entertainment dan bagaimana beliau menjaga keimanannya di entertainment. Insyaallah. Kami akan kembali sesaat lagi. Halo, kembali lagi bersama saya Salkaf, masih bersama Bang Hifzi Khair ya Allah. Gimana Anda udah kenal belum sama Bang Hifzi Khair? Ini karena ikhwan akhwat banyak usia-usianya sudah lanjut mendengar hanya dengan radio Bang Hifzi. Rata-rata jam dengar itu bisa sehari bisa 12 jam ke atas dengerin radio. Bukan karena nggak ada kerjaan, tapi karena mereka sambil masak dengerin radio, sambil jaga toko dengerin radio. Jadi radio itu teman mereka di rumah. Bahkan ada ya orang yang nyetel radio di rumah kosong ditaruh tuh di ikan-ikan biar nemenin ikan. Jadi pendengar kita ada ikan-ikanan juga. Halo ikan. Selamat. Ada jin juga. Jin beneran. Pendengar kita ada jin. Aduh Beb. Beneran gak bohong ini. Kok bisa tahu? Bener, ada satu ustadz dia biasa pekerjaannya ngusir-ngusir orang, nyembuhin sihir. Nyembuhin sihir. Kata dia, pendengar hasil ada yang jin banyak. Beneran. Halo jin. Beneran, gak bohong ini Bapak. Masya Allah. Nanti anak off air anak ceritain kejadian-kejadiannya. Tapi ala kulli hal, jangan coba-coba maling di Radio Drive. Nanti dibalas sama jin. Bang Hifzi, alhamdulillah ala kulli hal. Bang Hifzi kan udah melalang buana di dunia entertainment ya. Udah berapa tahun berarti? Iya, mulainya berarti 10 udah ya? Kalau proses berkomunitas ya berarti dari 2013 itulah. Ya, udah 11 tahun. 2012. Iya. 12 tahun. Iya, hampir gitulah.
Mulai masuk TV pas Suci ya? Suci 4 Suci itu. 2016. Sebenarnya sebelum itu udah pernah masuk di Metro beberapa kali, Bib. Oh, yang itu yang Iya, apa, acara iya, Metro stand up. Metro, Stand itu Metro. udah berapa kali tuh. Oh. Udah masuk situ, baru Iya, ikut audisi lagi, baru Suci Kompas TV. Ajib berarti. Oh iya, banyak orang yang udah terkenal di Metro itu baru masuk Suci belakangan kayak Bang Bintang Bete itu ya. Dia kok baru masuk Suci, persen udah terkenal duluan. Iya. Itu berarti beda hal itu ya. Beda. Ya beda sih, itu mah ya ke pengenan pribadi aja gitu. Ada yang udah kayak Bang Awe di Metro udah, maksudnya emang udah sering, terus namanya juga udah ini dan nggak pengen ikut kompetisi gitu. Sama ya. sekali Bang Awe nggak pernah ya? Nggak pernah dia. Suca juga nggak pernah, Suci nggak pernah. Bang Ridwan juga kayaknya. Ridwan Remin. Ibaratnya turun gunung ya. Iya. Ajib tuh. Tapi menikmati bekerja di stand up komedi ini. Saya sih happy aja sih, Bib. Maksudnya emang saya suka dunia apa ya, panggung gitu, terus emang seneng gitu ditonton orang-orang itu, bikin orang ketawa, bikin orang happy gitu. Jadi sih sejauh ini sih belum pernah ngerasa kayak kerja nih gitu. Maksudnya Tapi kayak stres nggak sih Bang bikin orang ketawa mulu? Masa nggak ada sedihnya hidup? sedih iyalah. Kalau sedih pasti sering. Nah, itu dari kesedihan itu yang aku curahkan jadi materi stand up itu kan. Nah, itu kan karena ya mungkin aku kayaknya kalau nggak ada apa ya, kalau nggak ada stand up itu nggak ada media buat curhatnya gitu ya, selain doa sih curhat juga sih. Tapi maksudnya curhat tapi menghasilkan juga gitu kan. Ini salah satu media kadang-kadang tuh yang aku nggak bisa ungkapkan, nggak bisa cerita ke siapa-siapa itu tuh ya aku sampeinnya di stand up gitu, buat ngerilis keresahan-keresahan aku gitu. Tapi sedih mah sering, pernah. Yes. Ya, manusia mah sedih, kadang ya. Nggak gimana gitu, maksud aku. Gimana caranya seorang komedian tuh, waktu dia sedih, dia harus profesional, harus bikin orang ketawa. Pernah itu, Bib. Kayaknya dulu kenapa Kan dia gitu. lagi sedih. Iya, dulu. Ngapain dia bikin orang ketawa? Ya profesional sih, harus profesional sih. Ya ada masa-masanya, misalnya kayak dulu zaman masih nggak lulus-lulus, ditelepon almarhumah ibu gitu, ayo kapan lulus gitu, sampai ibu nangis gitu kan, ya itu sedih gitu. Tapi tiba-tiba malamnya harus ngejawab stand up, ya stand up aja gitu. Karena kan kalau misalnya di stand up itu kan 50%-nya ya acting lah gitu. Ada acting-actingnya gitu. Kadang-kadang tuh ya apapun kondisi kita ya harus diusahakan untuk selalu tampil maksimal gitu. Pernah nggak ngaruh ke job gitu? Alhamdulillah sih nggak pernah sih kayaknya gitu. Kalau nggak lucu sih saya kadang-kadang nggak nyalain siapa-siapa, emang nyalain diri sendiri aja gitu. Nggak nyalain yang kesedihan gitu-gitu, yang kadang-kadang ya kurang persiapannya, kurang. Waktu ibu meninggal masih bisa stand up juga waktu itu. Nah kebetulan pas ibu meninggal itu lagi film, lagi jalan film. Jadi pas syuting, iya syuting Bang Radit. Syuting film Bang Radit, terus ada break berapa hari gitu, pas break itu ibu meninggal. Dan ada break berapa hari gitu kan. Dan setelah itu kan ya, kalau film kan nggak bisa digeser-geser jadwalnya kan, itu karena berkaitan sama deadline. Banyak orang gitu kan, berkaitan sama talent yang lain, ada krunya gitu ya. Aku kayak harus kerja lagi gitu, harus balik lagi gitu setelah berapa hari di Lampung waktu itu. Tapi beruntungnya pas break itu bisa sempat pulang. Iya, tapi kayaknya nggak break pun aku pulang sih kalau itu. Nggak ada alasan sih aku kalau itu sih. Iya, setelah itu berapa hari setelah ibu meninggal itu syuting lagi kan. Syuting tuh jelek, acting lu hip, kata Bang Radit. Ya gimana Bang? Lagi sedih gitu. Ya udah, akhirnya sih ya Bang Radit juga mungkin itu coba menghibur aku juga gitu kan ya. Kalau kita kan komedian kan cara menghiburnya kan saling menghina ya. Kalau kita gitu ya. Enggak sih. Maksudnya ya apa yang kita pikirkan ya udah kita keluarin aja kalau kita mah gitu ya. Nggak mikir-mikir gitu. Nah Bang Radit ya, tapi ya bercanda juga gitu mungkin konteksnya Bang Radit gitu. Ya udahlah itu. Akhirnya ya harus profesional menyelesaikan. Apa judulnya? Target. Film Bang Radit tuh ya.
Wah itu berat sih pasti ya. Harus Nggak langsung kayak bekerja. gini, kayak itu tuh kayak dua hal yang ya apa namanya paradoks ya. Kita lagi sedih tapi kita lagi harus bikin orang ketawa. Tapi ente ketawa, gue nggak tahu ada lagi sedih, empati dong. Nggak ada Iya. rasa gitu ya, Be. Karena kita juga kan kalau kita ceramah nasihatin orang, Ana pernah lagi khotbah Jumat, Ana nangis bang. Nangis bukan karena apa-apa, karena Ana nangis kepukul sendiri sama nasihat yang Ana sampaikan. Jadi seolah-olah nasihatnya tuh, kok kayaknya ini nasihat buat Ana sebenarnya. Jadi nangis sendiri. Iya. Itu pernah tuh sekali. Dan mungkin komedian kayak gitu juga kali ya, ngasih lucu orang. Kayaknya lagi ngehibur diri sendiri juga. Iya, karena ya justru kalau kita ya kesedihan itu gitu yang ya kesedihan yang momennya udah pas ya, karena kan komedi itu kan Iya. apa waktunya harus pas gitu, timingnya gitu kan. Nah itu ya kesedihan itu yang justru kita sampein ke orang-orang biar kitanya lebih lega gitu, lebih plong gitu. Iya. Modal seorang jadi stand up komedi itu apa sih bang sebenarnya? Pertama sih sebenarnya bakat lucu itu bukan nomor satu sih menurutku. Oh gitu. Banyak banget soalnya yang aku lihat tuh ya beberapa anak stand up gitu yang mereka tuh kalau dilihat di awal tuh nggak lucu, Bib. Bener-bener nggak lucu, tapi bisa dipelajarin gitu. Mereka belajar, Malah belajar kehidupan nulis. aslinya malah mungkin nggak lucu ya. Iya, kan ada kita kalau yang di tongkrongan emang ini orang lucu nih, kocak nih. Kalau itu emang orang-orang kadang-kadang tuh orang-orang yang serius gitu di sehari-hari nggak bisa ngelucu gitu. Nah tapi karena stand up ada tekniknya, ada cara gimana biar ngelucunya gitu. Nah itu bisa banget dipelajarin. Tapi memang yang punya bakat itu akan lebih gampang. Karena ya bakat gitu kan, maksudnya bakat dilatih lebih gampang lah untuk keluarnya gitu. Tapi tuh aku ngeliat banyak banget kasus tuh kayak, oh ini bisa banget dipelajarin stand up ini gitu. Berarti modalnya disiplin berarti ya? Disiplin, ya belajar nulisnya, belajar gimana membawakan materinya dengan rajin si open mic itu. Terus juga berkomunitas itu juga penting sih karena kita belajar dengan teman-teman yang lain kan. Sebenarnya kalau sekarang kalau udah banyak kelas-kelas juga sih kayak Bang Panji bikin kelas itu juga bisa diikutin sih kalau nggak pengen berkomunitas. Nggak apa-apa juga gitu. Tapi intinya adalah ya bisa banget dipelajarin sih stand up comedy itu gitu. Oh, aji. Tapi banyak orang jadiin stand up comedy itu jadi pintu aja ya. Pintu ke dia masuk dunia entertainment berikutnya. Iya. Jadi malah nggak stand up ditinggalin, dia udah sibuk misalnya acting, ngelawak situasi gitu. Tapi sebenarnya kalau udah kemanapun itu sebenarnya hatinya mah masih tetap pengen stand up sebenarnya, Bib. Iya, pengen kayak kadang-kadang kangen nih gitu stand up gitu sebenarnya. Kalau yang aku dengar dari teman-teman gitu. Tapi dari katanya stand up itu kan berdiri. Sebenarnya kayaknya itu seni yang harusnya ngebela sesuatu gitu. Iya. Emang asal mulanya begitu? Emang setahu aku ya ini sepemahaman aku yang bodoh ini, Bib. Setahu aku tuh kan emang ini stand up ini dipakai orang kulit hitam di Amerika sana untuk menyampaikan suara-suara mereka kan, keresahan-keresahan mereka kan. Nah, sebenarnya itu yang membedakan si stand up ini dengan komedi yang lain. Sebenarnya komedi lain juga menyuarakan, cuman kalau si stand up ini fokusnya emang menyuarakan ini. Nah, secara sejarah itu. Iya, nah, ya sebenarnya kadang-kadang yang disuarakan nggak cuma keresahan masyarakat aja sih, kayak keresahan diri sendiri juga gitu pada prakteknya. Gitu. Kan kita ada yang ngambil keresahan dari luar, ada juga yang ngambil keresahan dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Kadang orang banyak yang ngeremehin komedi, padahal komedi itu seringkali dibuat untuk sebenarnya kritik sosial. Iya, ya kan? Kritik sosial banget sih. Kritik sosial. Kadang kritik pemerintah juga. Maksudnya bukan kritik kebijakan lah. Kadang-kadang ada informasi-informasi dalam komedi itu yang sebenarnya penting tapi dibungkus dengan menarik. Luar biasa ya. Iya. Yang orang-orang tuh jadi lebih, oh ternyata begini ya, ternyata begini. Iya. Ya kayak Bang Panji kan, misalnya dia
kadang ngebahas tentang isu lingkungan gitu-gitu kan. Ada nggak orang stand up tapi di radio, ada nggak? Stand up di radio. Sebetulnya kita bisa bikin di sini. Oh, kalau stand up di radio sih Podcast ya? iya jatuhnya sih segmen-segmen gitu Bang Popon tuh ada segmen bawain berita tapi sebenarnya bawain berita tapi di Prambors di komediin ya. Oh boleh sebut ya? Boleh. Oh iya di Prambors. Dia bawain berita tapi dikomediin. Itu sebenarnya bentuk stand up juga gitu. Dari berita yang viral atau yang lagi update apa gitu. Ajib. Nah, ini bagus tuh. Ya, karena kan kalau setuju, insya Allah kita akan buat. Ini sebentar lagi mau ulang tahun Bang Yves. Siap. Ke-15. Wih, gokil. Atau mungkin waktu diputar udah ulang tahun ya? Ke-15 ya, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. 15 doain, biar lancar terus. Amin. Nah, Bang Yves ini kemarin anak ketemu Bang Yves ini waktu umroh. Iya, Bib. Gimana tuh? Ketemu kita ya, Bib ya. Kayaknya tuh khusuan Bang Hifzi umrohnya dibandingin saya. Soalnya saya lihat Bang Hifzi kok nangis. Karena baru pertama kali, Bib. Kayak saya kok nggak nangis ya. Pengen kayaknya kayak gini nih. Saya nggak nangis saya umroh. Habib kan tiap minggu ke sana. Saya tuh baru pertama kali. Tiap minggu gitu, juga. Bib, iya. Sangka di PGC. Iya, maksudnya sering lah, Habib lah. Alhamdulillah. Saya sering lihat posternya kok. Iya, itu pengalaman yang wah luar biasa sekali sih, Bib. Itu baru sampai di bandaranya aja itu kayak rasanya itu gimana ya, Bib ya, kayak hawanya itu beda gitu, kayak ngelihat apa itu kayak haru ya Allah, ini dulu nih mungkin ini jalan yang dilalui nama Rasul gitu kan, kayak wah, saya kayaknya ngelihat apapun di sana kayak sedih aja gitu, Bib, ngelihat payung Madinah, ngelihat burung-burung itu tuh kayak sering harunya gitu, ya Allah, kayak makasih juga sama Allah kayak dikasih kesempatan gitu buat ke sana, karena ya banyak juga mungkin yang orang ya secara harta lebih dari aku jauh tapi ya mungkin belum terpanggil di situ, kayak ngerasa ya Allah alhamdulillah banget gitu, makasih buat dipanggil. Iya, dipanggil datang ke sini gitu, apalagi kayak sama teman-teman yang selama ini teman mainku gitu kan, si Rispo sama Rigen gitu. Wah, itu di sana benar-benar apa ya, kayak wah ingat semua dosa-dosa, tapi pokoknya pengen minta ampunan aja gitu. Itu kayak emang apa dosanya? Nggak usah. Nggak habis kayak 200 jam nggak habis kayaknya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tapi pelajaran yang paling besar yang Bang Hifzi dapat di sana apa waktu umroh? Apa ya, Bib ya? Banyak banget sih gitu, kayak dari Ustadz Umar juga gitu kan, dia banyak. Jadi kita di sana tuh diajarin hadis arba'in gitu. Ya walaupun nggak detail karena keterbatasan waktu gitu kan. Ya itu lumayan juga, itulah dikit-dikit menambah pengetahuan gitu. Dan yang aku dapetin sih kayak akhirnya tuh aku kayak mikir lagi, apa sih maksudnya tujuan hidupku ini gitu, Bib. Kayak di sana tuh kayak merefresh ulang gitu, kok kayaknya selama ini tuh kayak ya Allah duniawi banget gua gitu, kayak padahal mah kayaknya sih ini duniawi ini sementara gitu. Jadi kayak sekarang tuh kayak diniatin ulang ya, walaupun kadang-kadang juga ya suka lupa juga sih, tapi itu kalau bisa tuh kayak terus diniatin ulang, ya Allah apa sih niat aku hidup ini gitu ya. Ya pengen ya dapat ridha Allah gitu, gimana kayak tiap waktu itu bisa bermanfaat gitu buat orang gitu. Itu kayaknya yang paling apa ya, momen itu tuh kayak yang merefresh lagi aku sih gitu, kayak karena aku ngerasa ya terlalu duniawi banget aja gitu, yang dikejar itu, yang dipikirin dari mulai pagi sampai malam tuh gimana caranya dapat duit, gimana caranya itu kadang-kadang lupa gitu. Nah di sana tuh kayak wah keinget lagi nih ya. Ya semoga sih bisa konsisten lah gitu. Jadi apapun medianya, tapi tetap niatinnya ya emang buat dapat ridho Allah sih. Semoga lah, amin. Tapi lihat umroh tuh datang dari mana? Apa karena dia kalau pengen dari dulu, emang belum ada duitnya tapi cuman si Rigen Rispo yang ngajakin di grup WhatsApp gitu. Ayo umroh yuk kata.
Aku pengen, emang istriku juga emang udah sering kode-kode gitu, ayolah umroh gitu. Cuman emang ya nantilah mungkin tahun depan lah gitu. Maksudnya duitnya juga lagi dikumpul-kumpulin gitu. Cuman pas itu tuh ya udah gitu kayak Bismillah lah gitu, udah daftar lah gitu. Ya udah akhirnya ya udah tuh sama Rispa sama Rigen tuh jalan. Kalau ngeliat kalian bertiga umroh tuh kayak nikmat banget. Misal pelajaran juga buat kita yang di luar kan. Kayak bisa menikmati umroh tuh sebegitu dalamnya dan luar biasa, lebih rajin, bahkan lebih rajin daripada aneh kayaknya. Bang jam 3 udah di masjid, tahajud, habis subuh taklim, habis subuh taklim, habis itu tidur. Habis itu habis subuh taklim tuh sampai suruk tuh, sampai ke duha. Habis itu tidur sarapan, istirahat, tidur dikit. Siang dikit city tour dia mau kemana aktif ke Uhud ketemu dia, kemana ketemu dia, malam waktu makan gitu ya. makan kambing. Ya. Kambing bukan onta. Kambing kan. Onta itu onta. Onta yang kita makan. Ini nggak tahu itu onta. Bukannya kambing itu, Bib? Ada kambing, madu. Iya, yang kita makan kambing bakar madu ya? Iya, kambing itu. Aduh, iya benar. Mantap itu di Madinah. Dan rajin luar biasa, aktif banget, Masya Allah semangatnya luar biasa. Tapi emang umroh capek banget ya, Bib ya? Iya sih. Pas umrohnya ya? Iya, bukan pas umrohnya ya, maksudnya rangkaian kita ke Mekah Madinah itu bener. Wah, saya jadi mikirin, kalau haji nih berkali-kali lipat. Tapi itu setelah umroh tuh ya Allah kayak ngelihat haji tuh kayak pengen banget gitu, Bib. Wih, kapan nih bisa gitu. Mudah-mudahan dipanggil ya. Pengen ya Allah. Haji juga panggil-panggilan tuh, Bang. Maksudnya nggak semua orang bisa berangkat kalau nggak dipanggil. Saya pun alhamdulillah belum pernah. Mudah-mudahan ya berangkat haji. Amin. Saya pengen banget itu. Umroh bolak-balik tapi haji belum pernah. Iya. Emang belum pantas kali ya. Apalagi saya berarti ya. Habib aja bilang nggak pantas. Apalagi saya kali ini. Insya Allah. Amin, pengen banget sih itu. Ada rezekinya. Dan ya kan akad yang belum berangkat juga bisa berangkat insya Allah. Bersama Silaturahim Travel. Nanti cek aja linknya di bawah. Oh ada? Ada Silaturahim Travel. Silaturahim Travel. Ala kulli hal. Yang berubah setelah umroh itu apa? Perilakunya? Sholat. Wah, ini kayaknya nggak perlu disebutin. Iya, ya alhamdulillah kayak sholatnya lebih rajin ke masjid lah. Kalau dulu kan kadang ya di rumah aja dah gitu. Kalau sekarang tuh mengusahakan sekuat tenaga gitu untuk ke masjid gitu. Kayak kadang-kadang kalau subuh masih agak suka kesiangan dikit sih kadang-kadang itu. Tapi sebisa mungkin gitu kalau udah mulai kayak ada 2 hari tuh subuhnya agak kesiangan, ya Allah tolong banget nih bangunin subuh gitu. Udah doa lagi gitu. Karena tuh saya pernah baca apa gitu ya, hadis atau apa gitu, penceramah gitu. Ciri-ciri kemunafikan. Iya, kalau kita nggak bangun subuh itu, ya Allah, saya langsung tandanya emang nggak dibangunin. Iya, ya Allah, minta tolong banget bangunin. Bangunin ya. Tuh kalau udah doa gitu tuh bangun lagi gitu langsung. Malamnya mabar dulu. Mabar tuh. Aku nggak suka main game. Mobile Legends. Nggak suka untungnya. Iya. Alhamdulillah. Itu sih alhamdulillah lah. Ya sama itu sebenarnya sih pengen ngelurusin niat sih maksudnya di dalam hidup ini gitu, Bib. Itu sih semoga bisa inilah. Amin ya Rabbi, biar istiqomah terus ya. Amin. Tapi susah nggak sih jaga keimanan di dunia entertainment? Ya kalau aku sih nggak tahu ya. Kadang-kadang itu godaannya bukan dunia entertainment-nya sih kalau aku sih. Maksudnya karena emang teman-teman ya emang ya alhamdulillah ya teman-temanku yang baik-baik lah gitulah ya. Rispo, Rigen baik lah insyaallah. Insyaallah lah. Insyaallah ya. Ya itu maksudnya aku selalu berada di lingkungan yang nggak pernah yang gimana-gimana segitu. Justru kayaknya godaannya malah dari diri aku sendiri gitu. Kalau dulu-dulu gitu ya, itu kayaknya hadirnya ya emang karena akunya aja yang nggak bener gitu, bukan. Sudut pandangnya udah bener. Kadang-kadang orang tuh nyalahin lingkungan, padahal dia nggak sadar dia adalah biang masalahnya. Iya, kadang-kadang tuh ini emang gue sendiri aja kayaknya yang bandel gitu. Kalau lingkunganku sih nggak pernah ngajakin apa gitu.
Ya mungkin ada lah di momen-momen tertentu yang emang karena lingkungan juga Iya, gitu. Cuman ya lebih seringnya kayaknya ya lebih dari diri sendiri sih. Dan ya semakin kesini sih alhamdulillah kayak ya temanku semakin itu-itu aja kayaknya Rispo Rigen gitu-gitu aja ya Rispo Rigen lagi gitu. Ustadz Ambia gitu, Bang Erwin, Habib ya semoga temanku itu aja lah ya. Ya semoga sih selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh juga lah biar Amin aku ya Rob. yang sering ketemunya itu, tapi ya sama yang lain sih kalau lagi event biasanya. Ya karena semua juga pada sibuk gitu kan. Iya. Sibuk apa gitu. Jadi emang jarang ketemu juga. Lagi kampanye ini ya. Aduh. Kita udah selesai pilpres, ada pilkada. Nggak sih, kayaknya pilkada nggak terlalu ribut-ribut sih, Bib, kayaknya. Bib. Tapi ribut kemarin. Oh iya, Bib. Iya kan? Oh yang itu ya, yang masalah Jawa itu Barat. ya. Alhamdulillah. Iya, Masih ada kepedulian berarti dari masyarakat. Iya. Alhamdulillah biar lancar semua Bang Hifzi. Semua Amin, apa yang amin. diusahakannya. Tetap niatnya mudah-mudahan fokus. Amin, Karena amin, Allah Bib. cari Amin. ridho Doain, Allah. Bib. Amin. Ana teringat satu kisah dalam hadis Bang Hifzi. Jadi waktu baginda Nabi Muhammad SAW sama sahabatnya ngelihat orang lagi kerja. Kerjanya luar biasa. Rajin banget ini orang kerja. Saking rajinnya kegambar gitu dari bentuk badannya. Karena dulu kan orang banyak kerja tuh fisik ya. Lihat dari bentuk badannya dadanya bidang, perutnya kotak-kotak, ininya bahunya bulat begitu. Sahabat bilang, sayangnya orang itu kuat begitu, rajin begitu, coba dia pakai buat turun di medan perang, katanya. Buat turun fisabilillah di jalan Allah, pasti dia dapat pahala yang banyak, kata sahabat. Ternyata tapi pemikiran sahabat ini dibenerin sama baginda Muhammad SAW. Tahu nggak? Kalau dia kerja begitu rajinnya karena Allah, karena dia pengen ngasih makan anak istrinya di rumah, maka dia fisabilillah. Atau maka dia di jalan Allah. Kalau dia kerja begitu karena mau ngasih makan orang tua yang udah nggak bisa kerja lagi, maka dia di jalan Allah insya Allah. Atau setidaknya dia nggak punya orang tua atau nggak punya keluarga, dia kerja gitu supaya menjaga harga dirinya. Gak gampang minta-minta sama orang lain, gak gampang utang pinjol, gak gampang kegoda judi online kalau sekarang. Gak gampang menjaga harga dirinya sebagai seorang muslim yang mandiri, maka dia fisabilillah. Tapi kalau dia kerja begitu, biar dibilang orang keren, biar bisa beli barang-barang mewah buat dapat pengakuan orang lain. Kalau dia bekerja gitu, nyari pengakuan manusia, kata Nabi, maka dia di jalannya syaitan. Nah, makanya mudah-mudahan Bang Hifzi kerja di entertain apapun, yang penting halal. Amin, doain Bib. Jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga, Allah itu fisabilillah. Amin, doain Bib, doain Bib, ya Bib. Dagangan apa sekarang? Dagang juga nggak? Dagang, kaos. Ini kayak kaos ini nih, Bib. Tuh. Kaos-kaos big size saya, Bib. Apa nama tokonya? Big yang A namanya. Bikin? Big yang A. BIG.YENGA. Big yang A. Big yang A. Yang A. Jadi khusus orang yang big size. Size-nya itu dari XL sampai 6XL. Saya ada. Ada, Bib, ntar saya pilihin yang desainnya sesuai Habib ya. Aman. Yang tulis-tulisan doang lantar lah. Nggak apa-apa yang begitu-begitu. Gini juga nggak apa-apa ya? Oh ya, aman ini ada. Aman. Karena pakai buat berkuda. Oh iya, siap. Ntar saya kirimin. Big yang A. Itu buat Ivan Akot yang badannya gede bisa dicek. Big yang A. Boleh dibeli. Sama saya tuh lagi ini, Bib. Lagi pengen bikin kelas-kelas tuh. Kelas-kelas yang dijual juga kelasnya itu digital download yang berkaitan sama komedi, berkaitan sama dunia kreatif gitu. Dan berkaitan dengan agama nggak mau menjual agama? Jangan kalau menjual agama saya malah nggak usah, kalau hasilnya ntar buat agama. Insya Allah. Amin. Tapi kan Bang Hifzi udah mulai ngonten-ngonten agama Ustadz siapa namanya? Itu sebenarnya dari COVID itu, Bib. Ngaji namanya. Iya, dari COVID. Terusin tuh. Iya, Bib. Kelas tuh nanti belum launching? Udah ada kelas yang nulis stand up. Di mana itu? Di krebs.id. 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 Nanti akan ada kelas-kelas lain kayak gimana cara nge-host, tapi nge-host yang atau MC yang ada lucu-lucunya gitu. Gimana cara kan sekarang banyak musisi yang yang mereka berkarya tapi bingung gimana
ngebangun komunitasnya, gimana biar dapat kerjaannya, itu juga bukan aku tapi yang sharing ya, ada teman-teman yang lain gitu. Nah aku mengumpulkan teman-teman itu gitu buat sharing. Jadi kayak website masterclass gitu ya, ada kelas-kelas. Iya, tapi ini khusus di dunia yang kreatif lah, yang kesenian gitu. Keren, maju terus Bapak Iji. Amin, amin. Karena mohon doain, insya Allah biar lancar. Doain Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih udah datang ke Rasil, udah berbagi pengalamannya. Biar manfaat buat semua, doain Ikhwan Akhwat biar lancar, biar sehat selalu. Ini Ikhwan Akhwat udah kayak keluarga buat Radio Sehat. Siap, ajakin lagi saya bentar. Insya Allah. Nanti off air ya, datang ya, biar tahu. Boleh. Ikhwan Akhwat kayak gimana bentuknya. Siap. Insya Allah. Asal jangan disuruh stand up ya. Enggak. Kalau stand up saya takut. Nggak disuruh stand up, disuruh ceramah. Aduh, MC boleh, kalau MC boleh. Insya Allah. Tapi ntar bingung nggak kalau saya MC? Insya Allah nggak. Sama Habib, kalau sama Habib saya mau ntar. Boleh, aman. Siap, Habib. Bang Isi, makasih banyak. Sudah menyimak, terima kasih banyak. Makasih banyak Bang Neja dan juga Mas Yusuf Subangkit dan Mas Algi di meja operator. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.